warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul iman rahimakumullah, hadirin jamaah iftar jama'i Masjid Al-Istiqomah Perguruan Tinggi Dakwah Islamiyah PTDI yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita melaksanakan iftar jama'i, marilah kita sama-sama dengarkan kajian taklim iftar jama'i yang pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Arifuddin. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat maghrib dan iftar jama'i yang dimuliakan Allah, hari ini kita berbuka puasa hari yang ketiga ya. Alhamdulillah. Ada kalau di sini insya Allah yang ketiga. Dan pada kesempatan hari ini mungkin mau tema yang garang, yang keras, apa yang enak? Mau yang sajian yang mana? Kalau yang garang saya nggak bisa garang. Yang slow aja ya, slow. Nah, kata saya juga Pak Marbot, slow. Ada kaitan dengan rizki, enak nggak tuh kalau rizki? Enak nggak? Seneng nggak kalau dapat rizki? Rizki nanti larinya jodoh ya. Ya. Rizki ke jodoh, ke kesehatan, ke yang lain, subhanallah. Rizki itu luas sekali. Di dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah berkaitan dengan rizki. Wallahu khairur raziqin, misalnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, misalnya. Kan kami beri rezeki dari yang tidak tidak terduga. Dan wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baiknya rizki. Jadi kalau kaitan rizki banyak sekali ayat tentang berbicara tentang rizki. Nah, 3 potret tentang rizki atau proses mendapatkan rizki ya, ada 3 secara garis besar. Ada satu kelompok pertama, orang yang dapat rizki itu dengan bil asbab. Apa artinya bil asbab? Orang dapat rezeki karena dengan sebab. Sebab dia kerja, sebab dia berdagang, sebab dia berusaha, sebab dia mengajar, sebab dia macam-macam ya. Rizki yang bil asbab. Mendapatkan rizki dengan asbab, dengan sebab-sebab tertentu. Nah, yang kelompok kedua bi ghairil asbab. Tiba-tiba dapat menemu emas misalnya, atau dapat hadiah
Kalau di TV kadang-kadang nggak tahu apakah itu rekayasa atau apa, tiba-tiba hadiah mobil, hadiah rumah, hadiah apa gitu kan, tiba-tiba umroh, tiba dihajikan, sering nggak begitu? Ada begitu? Ada nggak di sini? Belum. Nah, di tempat lain banyak. Bi ghairil asbab. Mendapat rezeki tanpa sebab. Kok saya dapat segini, kok dapat Nah, yang ketiga ikhtilaful asbab. Nah, apa itu ikhtilaful asbab? Ada orang dapat rezeki itu bertentangan dengan asbab, ya, nggak sesuai dengan sebab. Sebabnya ini kok apa? Kayak rezeki itu mengejar aja tuh, mengejar dia. Nah, pertanyaannya, bapak-bapak yang hadir di sini pengen yang kelompok pertama, kelompok kedua, atau kelompok ketiga? Saya nggak mau juga. Kalau dia harus udah janji sama raja di Yaman, kalau itu dapat itu dibayar 2 kali lipat. Nah, hanya dibayar oleh raja 2 kali, hanya kaya kembali. Berarti kan tidak dengan sebab, dengan asbab juga nggak bisa, asbab, hanya ikhtilafu asbab, bertentangan dengan asbab. Coba bayangkan, artinya apa? Rizki mengejar beliau. Oh, subhanallah. Rizki memburu beliau. Wah, subhanallah. Senang nggak kalau udah rizki memburu kita? Enak nggak? Memburu kita loh, bukan kita mencari rizki yang mencari kita. Tapi itu orang itu, waduh, subhanallah, makomnya. Kira-kira kenapa bisa seperti itu, bapak-bapak sekalian? Kenapa bisa ada 3 hal itu? Kenapa? Ternyata di jawaban di ayat pertama, huwallahu khairur raziqin. Jika Allah berkehendak, ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Kalau sudah Allah berkehendak, ya, kepada siapapun, kepada kelompok manapun, kepada manhaj manapun, siapapun itu, kalau sudah Allah berkehendak, Allah akan berikan kerajaan kepada dan mencabut yang sesuai dan memberikan kepada yang siapa dikehendakinya. Artinya apa? Artinya kita melakukan pendekatan diri pada Allah. Nah, disinilah rahasianya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita muqarrabin, qoroba yaqrubu qurban. Itu kan artinya takarub. Takarub itu kan mendekatkan, ya. Mendekatkan ini dengan cara apa? Dengan cara korbanan. Apa itu korban? Korban apa, Pak? Di pahaman bapak, korban nyembelih kambing, ya, korban nyembelih sapi, bukan korban menyembelih sapi. Memang di Idul Korban ada proses penyembelihan sapi, di Idul Korban ada proses penyembelihan kambing. Nah, jadi ketika kita mendekatkan diri pada Allah, berarti kita harus siap berkorban di jalan Allah. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita sudah berkorban di jalan Allah? Ya, korban itu apa? Ya memang ina'tonakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Salah satu dari seremonial korban itu adalah Idul Korban. Sapi, kambing di Idul Korban. Momentumnya itu. Tapi di luar momentum itu, apakah tidak ada korban? Setelah Idul Korban tidak ada korban? Harus pasti ada. Tadi kata qoroba, mendekatkan diri. Nah,
Bukan salah satu, jalan kurban itu adalah jihad dan dakwah. Dakwah dan jihad. Orang berjihad di jalan Allah, berdakwah di jalan itu membutuhkan pengorbanan. Mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, harta, jiwa. Ya. Para usatid, para dai yang sekarang detik ini berjuang mendakwahkan Islam di pedalaman Kalimantan, Sumatera, Papua, apalagi di daerah konflik Papua, Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu seorang tentara dan istrinya bidan menjadi korban. Ya, dia niatnya mengabdi pada Allah lewat bidang kesehatan, membantu masyarakat untuk proses persalinan, tapi apa, dibantai oleh teroris di Papua. Dakwah dan jihad, jihad dan dakwah. Kalau jihad kita lihat di Afghanistan, di Syria, di Irak, di Palestina. Ya. Nah, subhanallah, orang-orang yang penuh kemuliaan itu dari tiga ini. Dan saya punya satu guru ya, 2014. Ya, subhanallah, beliau seorang ustadz. Kalau kalian bisa di YouTube, klik YouTube Abdurrahman Lubis, ya, boleh tuh. YouTube-nya jangan buat untuk yang lain, tapi di situ beliau subhanallah dai di mancanegara. Saya pernah ikut beliau ya di Malaysia, Thailand, ngikutin tuh pernah di 2014. Tapi rumahnya Pak, Masya Allah, saya pernah nginep di rumahnya itu, nangis ya. Para dokter, profesor dari mancanegara datang ke rumahnya, nangis melihat kondisi beliau ya. Rumahnya itu lebarnya lebih lebar dari ini, lebih lebar dari kita ini, panjangnya lebih panjang dikit. Nggak ada tegel, plesteran saja, nggak ada tegel ya, cuman plester sama tikar, persis kayak Nabi Muhammad, sahabat, Masya Allah, mantan wartawan Istana Negara. Saya pernah dengar beliau ngebel imam Masjid Baitur Rahman Istana, datang, ditelepon datang, takdim banget sama beliau. Saya dengar sendiri kan, telepon langsung datang, ngisi bedah buku Imam Al-Mahdi. Kiamat dekat, selamat datang Al-Mahdi. Buku itu saya juga ikut bikin layoutnya di Bandung. Jadi banyak. Nah, apa yang dirasa beliau, untuk apa hidup saya ini, coba kemuliaan apa? Di Menteng dia udah dapat kemuliaan ya, tinggal di Menteng atas tuh yang tempat orang mewah. Jadi udah kemuliaan, dunia tuh udah nggak ada artinya. Tapi paspornya Pak penuh stempel, Nicaragua, Meksiko, Spanyol, Turki, subhanallah, penuh paspornya itu. Ya, lalu itu saya ngeliat sendiri, bukan omong, saya ngeliat sendiri. Ya, subhanallah. Artinya apa? Rizki itu memburu beliau. Begitu datang, langsung ke sana kemarin, subhanallah, nikmat sekali nih, kemuliaan itu. Jadi jihad dan dakwah. Kalau kita ingin mencapai makom yang ketiga itu, tidak ada, cuma jihad dan dakwah, nggak ada cara lain. Ya, kalau yang pertama bil asbab, ini kalangan orang awam ya, orang awam, rizki untuk orang awam, orang kebanyakan kerja keras, untuk banting tulang, kerja pagi pulang kayak saya sekarang ini, mungkin. Masya Allah, ngojar buru. Tapi kalau ada yang naik peringkat lagi, yang bighairil asbab ya, min haitsu la yahtasib tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba dapat, tiba-tiba dapat ini.
Nah, misalnya itu. Tapi kalau yang beda yang ketiga ini, ya, ikhtilafu asbab, ya, pertentangan dengan asbab ini, subhanallah. Nah, pertanyaannya sekarang bapak-bapak mau yang pertama, kedua, ketiga, saya ingin jawabannya. Yang pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Yang dalam pertama, kedua, ketiga. Ketiga. Nah, kalau yang bertiga maka siap-siap dakwah dan jihad dan dakwah. Siap. Nah, besok dipraktekkan apa yang. Nah, ini nyata di samping kita ini, subhanallah ya. Ada kamar mandi. Saya pernah cerita. Ini asli cerita saya ya. Tahun 2014 saya pernah nyampe makam yang ketiga, tapi cuma sekali dong, habis itu turun lagi, turun peringkat. Jadi saya pada waktu itu nggak tahu kenapa, subhanallah, dapat hidayah masuk 5 menit. Oke. Harta yang saya kembali motor udah lunas bulan Juli, dan dengan bismillah bawa kunci ke tetangga, yang tetangga itu rental motor, langsung ditransfer 8 juta, dikasih ini, ditransfer ke panti asuhan. Untuk apa? Misi dakwah. Ada dakwah yang pokoknya ada dakwah. Subhanallah ya, itu rumah yang tadinya cuma 80 juta ditaksir bank itu laku 200 juta. Kelipatannya berapa itu? Ditaksir bank 80 juta tapi dijual 280 juta rumah, 112 cash. Nalar dari mana? Itu enggak nalar. Ya pokoknya ya itulah. Nah, memang ada sedikit kaitannya dengan itu. Akhirnya kalau masuk media, bisa dipelintir ke sana kemari, bisa fitnah, sebenarnya bisa kaitannya dengan informasi yang wallahu alam, kaitannya dengan Ustadz Yusuf Mansur itu wallahu alam. Nah, itu udah selesai ya itu. Ya, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu
الله